Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, eee, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Agung Muhammad Ihsan Alwi, NRP 105191000041. Nah, di sini saya akan menjelaskan ataupun menerangkan sedikit mengenai penugasan praktikum dari, PLC atau Programmable Logic Control dari PLC Siemens S7300 dengan dosen pembimbing Bapak Muri Raditya, STMT. Nah, oke mungkin langsung saja tanpa berlama-lama. Di sini saya akan menjelaskan di awal modulnya saja karena nanti untuk programnya biar saya tidak buat dari awal. Jadi saya akan menjelaskan mengenai modul di awalnya dulu. Oke, untuk langkah pertama sudah jelas. Pastikan sudah terinstall sebuah aplikasi si Simatic Manager atau apa namanya untuk PLC Siemens-nya. Oke, untuk saya sendiri sudah terinstall ya. Nah, ya seperti ini. Ini Simatic Manager yang nanti kita bakal pakai. Nah, setelah itu klik double program tersebut, lalu new file atau new project juga bisa. Oke, setelah itu nanti klik pada bagian next di sini. Klik pada bagian next. Next. Nah, setelah klik next, lalu di sini ada pilihan untuk memilih CPU 314 IFM. Nah, kenapa ini? Karena di dalam CPU 314 IFM ini memiliki komponen yang memang nanti kita butuhkan di dalam memerintah sebuah PLC yang kita koordinasikan nanti. Oke, lalu klik OB1. OB1 ini untuk basic execution-nya ya. Lalu centang di bagian LAD, lalu next, lalu namai project name, lalu finish. Nah, di sini mahasiswa diminta untuk membuat ataupun membuat bisa dibilang empat ya, empat dari percobaan yang bakal dilakukan nanti, yaitu NONC, input dan output. Jadi gini ya, jadi ada nanti normally close, normally open, dan juga ada timer di sini. Lalu ada yang namanya counter ya. Oke, mungkin langsung saja saya menuju ke program yang telah saya buat. Oke, ini adalah program ataupun skema dari PLC Siemens yang telah buat. Di sini seperti kita lihat untuk network satunya normally open dan sini normally close. Lalu ada timer. Timer di sini saya mulai dari awal dulu ya. Nah, di sini domain ataupun alamat yang sudah saya tuliskan i124.0 ini adalah alamat domainnya. Maka di sini dari eh, apa namanya? Dari plot dari ya itu. Lalu dengan outputnya juga alamatnya sama. Sehingga loadnya nanti bisa menghubungkan aliran arus ya kan, dia itu mau terhubung ataupun tidak, makanya loadnya nanti bisa ditutup bisa dibuka. Oke, mungkin langsung saja kita bakalan running saja programnya. Oke. Oke, kita pencet ini dulu ya, kita pencet schematic manager dulu, lalu setelah itu pilih simulation on or off. Oke, kita pilih seperti ini. Nah, oke. Nah, apabila masih pertama atau masih awal-awal, maka klik insert output variable dan juga insert input variable-nya, maka ditulis IB124. Kenapa? Karena memang alamat domain yang kita pilih adalah 124. Oke, mungkin langsung saja. Nah, ini kita runkan dulu saja. Nah, setelah itu klik di bagian awal tadi di program yang telah kita bikin. Ada di atas ini kita download dulu, kita download. Nah, setelah kita download apa ini? Oke, lalu klik bagian kacamata. Oke, sebentar.
Oh, sorry. Untuk PLC-nya, SIM-nya dibuat MPI dulu ya. Oke, stop dulu. Oke, oke kita download dulu. Nah, setelah download selesai, maka kita pencet bagian monitor. Oke, nah di sini bisa kita lihat programnya berjalan, namun sebentar kita setting-setting dulu. Nah, oke mari kita lihat di sini. Apabila di bagian network 1 atau normally open tersedia sebuah rangkaian ataupun arusnya seperti ini. Nah, apabila saya akan mengeklik bagian alamat 0 itu dengan saya centang bagian 0, maka dia otomatis akan open atau dia akan terhubung sampai ke output. Ini ya, outputnya maka 1. Nah, apabila kita hilangkan nolnya juga maka dia akan tertutup kembali. Nah, untuk network 2 untuk normal close maka dia ketika kita pencet lagi, nah dia maka akan terputus. Kenapa? Karena loadnya kita beri angka 1 ya, maka di sini garis di sini ataupun nornya itu akan hilang. Maka dia tidak dapat menyambungkan sebuah arus ke output. Oke. Nah, tapi ingat di sini alamat domainnya harus sama. Oke, untuk timer sendiri saya memiliki apa namanya? Sebuah domain atau alamat yang berbeda, yakni i124.2. Outputnya juga demikian. Lalu di sini saya menggunakan ya 2 second ya, S5T hashtag 2 second. Kita pakai 2 detik aja. Lalu untuk resetnya saya berikan alamat i124.5 untuk resetnya. Mungkin kita coba dulu ya. Oke, kita coba dulu di sini. Oke. Nah, maka dia akan terputus. Maka dia akan turun sesuai dengan second yang telah kita tuliskan. Nah, kerja timer adalah ketika waktunya dia sudah habis ataupun dia sudah menurun sesuai dengan titik awalnya, maka di sini loadnya dia akan menghubungkan melalui proses timing tadi, menghubungkan sebuah arusnya menuju ke output seperti itu. Bagaimana jika counter? Counter di sini saya memiliki alat dari load inputnya i124.3, outputnya juga seperti itu. Oke, di sini saya memasang sebuah reset titik 6. Lalu di sini MB1, dan di sini 11. Kenapa? Mungkin tidak 11 ya. Ataupun mungkin angka berapa yang mana nanti tuh dapat alat itu tuh sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan hitungan dari akhir. Kalau misalkan saya menuliskan NRP saya 41, maka ini akan terlalu banyak tapi tidak apa-apa. Terlalu banyak tapi tidak apa-apa. Oke. Mungkin kita langsung coba saja ya. Ya begitu. Nah, tapi mungkin kayaknya bakal crash ya, karena tadi sudah saya setting 11. Oke. Nah, begitu. Oke, mungkin kita langsung coba saja di sini. Oke. Sebentar. Tiba-tiba terhenti programnya. Oke. Begitu ya. Sebentar. Oke, mungkin ini saya bakal stop dulu. Saya bakal stop running dulu. Saya ulang dari awal karena ini ada error. Oke. Tidak usah. Oke, no. Oke, no. Nah, di sini ini sudah offline ya. Nah, seperti yang kita lihat di sini. Ya. Seperti yang kita lihat di sini. Oke, mungkin kita ulang lagi ya. Untuk bagian counternya sama bagaimana cara ngerannya. Oke, jangan lupa ini diganti PLC SIM dulu. Run kan.
Nah, setelah itu di-download, lalu klik kacamata. Nah, perhatikan. Aduh. Nah, ini jika seperti ini biasanya, ini karena saya sudah tentukan ataupun di lini sekian, maka nanti dia dapat apa namanya? Dia dapat ketika dia ditekan angka 3. Ini masih offline ya? Masih offline ternyata. Sebentar. Oke, kenapa ini masih offline? Sebentar. Oh iya lupa. Oke, download. Nah, ini dia. Ini dia yang tadi ada kesalahan sedikit. Nah, misalkan saja di sini saya pasang angka 11 untuk daya turunnya ya. Daya turunnya. Maka ini kita bakal tekan sampai 11 kali. Nah, ini kan. 1, dia akan naik. Dia akan naik sampai 11 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, maka dia akan menyalurkan keseluruhan arusnya menuju ke output. Nah, mungkin begitu ya, mungkin begitu dari cara kerja dari counternya. Oke, mungkin saya stop saja. Oke, mungkin sekian dari penugasan ataupun praktikum yang saya kerjakan, yang telah saya kerjakan dan juga saya bikin videonya, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata ataupun penerangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.